Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidaul Hasanah Tanjung, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, pada materi kali ini tentang mata kuliah Psikologi Agama yang berjudul Perkembangan Keberagamaan Individu pada usia 13-25 tahun. A. Sikap remaja terhadap agama. 1. Percaya dengan turut-turutan. 1. Percaya dengan turut-turutan. Sesungguhnya kebanyakan remaja percaya terhadap Tuhan dan menjalankan agama karena mereka terdidik dalam lingkungan yang beragama, karena bapak ibunya orang beragama, teman dan masyarakat sekelilingnya rajin beribadah, maka mereka ikut percaya dan melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana ia hidup. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Masa remaja adalah masa di mana perubahan dan kegoncangan terjadi di segala bidang, yang dimulai dengan perubahan jasmani yang sangat cepat, jauh dari keseimbangan dan keserasian. Setelah remaja menemukan jati dirinya, ia mungkin merasa asing dalam masyarakat, sehingga sikapnya jadi berubah, ingin menjauh dari masyarakat atau tenggelam dari aktivitas-aktivitas masyarakat. Yang ketiga, kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kepribadian masing-masing, dengan pengalaman dan proses pendidikan yang dilalui sejak kecil. B. Perkembangan jiwa keberagamaan pada remaja. Perkembangan agama pada masa remaja ditandai beberapa faktor, antara lain 1. Pertumbuhan dan pikiran mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima oleh remaja dari kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik. Bagi mereka, sifat kritis terhadap agama mulai timbul. Yang kedua, perkembangan perasaan. Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam-macam perasaan yang kadang-kadang bertentangan dengan satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan emosi yang begitu cepat dalam diri remaja, ketidakstabilan perasaan remaja kepada Tuhan atau agama. Misalnya, kebutuhan remaja akan Allah kadang-kadang tidak terasa ketika remaja dalam keadaan tenang dan aman dan tentram. Sebaliknya, Allah sangat dibutuhkan apabila remaja dalam keadaan gelisah. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada remaja. Yang pertama, faktor intern. Secara garis besarnya, faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan antara lain A. Faktor kognitif, mengacu pada remaja yang memiliki mental masih abstrak. Mereka hanya mengkaji isu-isu agama dengan berpatokan pada dasar-dasar agama tanpa memperdalaminya lebih lanjut. B. Faktor personal, mengacu pada konsep individual dan identitas. Maksudnya individual yaitu seseorang itu selalu menyendiri, sedangkan identitas maksudnya proses menuju pada kestabilan jiwa. C. Faktor hereditas. Perbuatan yang buruk dan tercela jika dilakukan akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri pelakunya. Bila pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan agama, maka akan timbul rasa berdosa, dan perasaan seperti inilah yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang. D. Tingkat usia. Pada usia remaja, saat mereka menginjak usia kematangan seksual, mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan mereka. E. Kepribadian. Dalam kondisi normal, secara individu, manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian, dan perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek kejiwaan termasuk keagamaan. 2. Faktor ekstern. Faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi 3. A. Lingkungan keluarga. Keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan.
pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam melakukan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan. B. Lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun yang non-formal, seperti berbagai perkumpulan dan organisasi, kurikulum, hubungan guru dan murid, serta hubungan antar teman. Terlihat dari kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan. Tampaknya ketiga kelompok tersebut ikut berpengaruh, sebab pada prinsipnya perkembangan jiwa keagamaan tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur. C. Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagamaan, sebab kehidupan beragama terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Konflik dan keraguan beragama pada remaja. Yang pertama, kepribadian. Tipe kepribadian dan jenis kelamin bisa menyebabkan remaja melakukan salah tafsir terhadap ajaran agama. A. Bagi individu yang memiliki kepribadian yang introvert, ketika mereka mendapatkan kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan, maka akan menyebabkan mereka salah tafsir terhadap sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Misalnya, ketika berdoa tidak terkabul, maka mereka akan menjadi ragu akan kebenaran sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang Tuhan tersebut. Kondisi ini akan membekas pada remaja yang introvert, walau sebelumnya dia taat beragama. B. Perbedaan jenis kelamin. Wanita yang cepat matang akan lebih menunjukkan keraguan pada ajaran agama dibandingkan pada laki-laki cepat matang. 2. Kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Kesalahan ini dipicu oleh banyaknya organisasi dan aliran-aliran keagamaan. Dalam pandangan remaja, hal itu mengesankan adanya pertentangan dalam ajaran agama. Ketiga, pernyataan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat konservatif, senang dengan yang sudah ada. Namun, di sisi lain, manusia juga memiliki dorongan curiosity, dorongan ingin tahu. Kedua sifat bawaan ini merupakan kenyataan dari kebutuhan manusia yang normal dengan dorongan curiosity. Maka remaja akan terdorong untuk mempelajari atau mengkaji ajaran agama. 4. Kebiasaan. Remaja yang sudah terbiasa dengan suatu tradisi keagamaan yang dianutnya akan ragu untuk menerima kebenaran ajaran lain yang baru diterimanya atau dilihatnya. Kelima, pendidikan. Kondisi ini terjadi pada remaja yang terpelajar. Remaja yang terpelajar akan lebih kritis terhadap ajaran agamanya, terutama yang banyak mengandung ajaran yang bersifat dogmatik. Apalagi jika mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan ajaran agama yang dianutnya secara lebih rasional. Yang keenam, percampuran antara agama dan mistik. Dalam kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang tanpa disadari ada tindak keagamaan yang mereka lakukan, ditompangi oleh mistik dan praktek kebatinan. Penyatuan unsur ini menyebabkan remaja menjadi ragu untuk menentukan antara unsur agama dengan mistik.